kita inginkan bersama. Jadi hari ini insya Allah kepada anak-anak kecil yang ada di Ohoi Ngursoin, ini salah satu saya mau ulangi, ini kampung sejarah. Banyak sejarah terlahir dari kampung ini. Dan saya kasih ingat terus, ini kampung sejarah, kampung sejarah, kampung sejarah. Dan seluruh sejarahnya adalah sejarah terlahir dinul Islam sebelum Ohoi Leng. Pada tahun 1682, Bapak Ibu semua, ada yang baru dengar ini? Itu orang dari Langgiar, Rahangiar. Langgiar itu, Rahangiar itu kan nama Langgiar, dia pun nama Rahangiar. Nah, sekarang dong Seroba jadi Langgiar. Tahu Langgiar itu apa artinya? Rahangiar itu artinya ratai rahangur ngiar mau surot orang mana Rahangiar. Ya, sekarang dia jadi Langgiar. Tidak tahu siapa yang punya gagasan nih. Nah, dorang dirikan Jumat di sana, terus datang dirikan Jumat di sini. Belum ada orang dirikan Jumat di Kai Kecilin. Sesudah dirikan Jumat pada tahun yang sama itu dorang pergi ke Tayando. Balik dari Tayando baru naik bikin Jumat di Dandar. Kemudian dari situ dia mulai menyebar ke seluruh desa-desa yang lain. Dan saya bilang ini sejarah ini. Jangan sampai orang muter balik. Dan sekarang ini ada upaya untuk memutarbalikkan sejarah peletakan Islam di daerah ini menurut satu sistem, satu upaya yang dilaksanakan secara sistematis oleh orang-orang yang tidak suka terhadap perkembangan dinul Islam. Ya, saya sering cara begini karena saya tahu ini desa dan saya pelajari, saya tahu orang-orang yang tahu sejarah di sini, walaupun mereka sudah meninggal semua, Sabtu, Turannya Anbe, semua mereka sampaikan yang benar kepada kita dan boleh kita sampaikan lagi yang benar kepada anak cucu kita, apalagi pada majelis seperti ini. Yang kedua, Imohoya Turana ini memang Gur Amir Rahanyamtel Nadak Ohoi. Jadi seharusnya orang di kampung ini semua fasih, bukan fasih, fasih membaca Al-Quranul Karim. Dan oleh karena itu kepada ketiga anak ini, mohon maaf ya, saya itu guru mengaji baru sekitar 40 tahun. Dan saya spesialisasi, saya pudiri untuk belajar ilmu tajwid. Kemampuan tiga dengan kemampuan ibu guru, alhamdulillah. Tepuk tangan. Saya dengar, saya perhatikan, ada orang baca huruf sad, si, sa, su. Itu dia bikin saja, tidak pakai mulut. Akhirnya orang yang tahu tajwid, oh ini dia pakai mulutnya, tapi mulut itu tidak ikut. Setiap huruf di dalam Al-Quran, kalau orang belajar ilmu makharijul huruf, maka huruf dia tahu tempat keluarnya. Ya, jadi kamu tiga itu luar biasa. Terutama anak ini sampai ini, kau yang sebelah sini, kau sudah bisa mengucap huruf sad dengan sempurna. Itu huruf yang susah, ya. Kalau seandainya saya bisa berikan sertifikat kepada kamu tiga, saya akan bikin sertifikat, tapi saya bukan guru mengaji. Saya ketua majelis ulama. Jadi saya berikan ya sambutan, memberikan motivasi kepada anak Anda bertiga. Miras senang, kiran benyananya Usman, Nova, Turan Warin Leb, Imtaya Nabi Mifil Ramat. Mereka akan berpengaruh ke atas 7, ke bawah 7, ke samping 7, ke kanan 7. 7 apa? 7 generasi. Ya, mereka membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Semestinya saya juga ikut menangis tadi, tapi numatai umat ali Quran, aku tidak baca Quran. Ya. Padahal selama 30 tahun saya ikuti ini, baru saya bertemu dengan anak-anak yang bikin khatamul Quran dengan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lalu kepada anak Anda bertiga, jangan sangka sudah selesai. Itu awal. Dan mari kita bicara hikmah khatamul Quran. Karena kita tidak punya banyak waktu. Mohon maaf saya sudah bicara. Siapa yang antar beta tadi segera kasih kelihatan mobil di sini supaya langsung beta pulang. Wah, nafa benawa ada bikerabi kurang ini. Ya, yang berani ikut nama semat, Pak.
Jadi mesti beta pulang pemakaman, mesti tunggu saya. Ini dengan zuhur. Bapak Ibu semua yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya tidak sama dengan seluruh kitab-kitab atau buku-buku, baik yang ditulis oleh ulama maupun yang ditulis oleh ilmuwan. Jadi Qur'annya dia baru mulai dari kulit, baru kulit. Ya dua dan Eiffel kian ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kitab ini kecuali orang-orang yang suci bersih. Orang suci bersih itu ada dua, para malaikat, dan yang kedua orang yang sudah berwudu. Itu dari sisi luar. Sedangkan dari sisi dalam, orang yang baca Quran tidak boleh ada husud di dalam hatinya, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada fakir, segala hal yang buruk tidak boleh, karena Al-Quran tidak mengarah orang ke situ. Ini kitab yang suci. Dan muherna yang batip til bisa. Kalau ada hal yang tidak enak, tidak baik di kemampu hati, hari ini bikin hatam, hilangkan, tanggalkan seluruh sifat, pikiran, dan perasaan yang buruk dari siapa saja, baik teman maupun lawan. Husnuzan, itu Al-Quran mengajar begitu, supaya imya awaru nohoba bimbe lebianambe luar biasa. Saya tambah sedikit ibu ya. Kalau membaca huruf qaf, 3 tanda baca. Qa, ti, tu. Kadangkala para pembaca Al-Quran bahkan tingkat internasional sering menggunakan tanda kasrah itu mengganti dengan huruf kaf, ki. Ya, padahal kalau tanda baca fathah, qa, ti, ku. Jadi jangan kamu merubah dia, tetap baca qa, ti, ku. Itu huruf qaf. Ki-nya jangan diganti dengan kaf, kasrah, jangan, supaya tetap menjadi enak. Dalam membaca huruf ra itu ada ra tafhim dan tarqiq, ra tipis dan ra tebal. Kalau ra tipis didahului dengan tanda baca kasrah, ya, maka dibaca tipis. Tapi kalau didahului dengan tanda baca fathah dan dhamma, rohnya mati tapi mati tebal. Nah, itu hukum bacanya. Oke? Nanti kamu lain kali baru ini kode saja. Jadi kalau didahului dengan huruf yang menggunakan tanda baca kasrah, maka matikan roh dalam keadaan tipis. Ya, begitu. Lanjut, Bapak Ibu semua yang luar biasa ini. Satu waktu, ibu-ibu, satu waktu, Pak Rudi ada ya? Ya, alhamdulillah. Satu waktu, jadi ruang maaf ya. Dia dan iya tadi Fatimah berjaga. Itu sahabat-sahabat Rasulullah datang ke rumah Rasulullah, dan pada waktu itu Rasulullah tidak ada di rumah, maka mereka tidak berani masuk ke dalam. Itu hukum Islam mengatakan begitu. Apabila seorang suami keluar rumah lalu mengatakan siapa saja yang datang pada saat saya tidak ada di rumah, kau tidak boleh buka pintu. Kalau saya tidak izin, sekarang bapak keluar, suami keluar, teman perempuan laki-laki dong masuk duduk ngerumpi dan macam-macam, dan banyak rumah tangga mau berpisah gara-gara hal seperti itu. Ini hukum Islam. Orang tanya, sahabat itu tanya dan berdiri di luar saja. Wahai ummahatul mu'minin, Rasulullah itu seperti apa? Ibunda ummahatul mu'minin itu menjawab, Rasulullah itu Quran. Ya, Rasulullah itu Quran. Maksudnya apa? Rasulullah itu Quran berjalan. Dia duduk sesuai dengan perintah Al-Quran. Dia berdiri sesuai dengan Al-Quran. Dia tidur sesuai dengan perintah Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berdiri, duduk, tidur, selalu ingat kepada Allah. Itu Rasulullah punya sifat. Tapi sekarang persoalan bagi kita, sifat Rasulullah apa yang mesti kita bumikan di dalam kehidupan keseharian kita. Ini taik tuk harakat. Quran barakah neraki ko aja ke Quran ada diri filba. Apa yang harus saya lakukan? Rasulullah tinggalkan sifat-sifat utama yang bagian daripada kesimpulan Al-Quran diberikan sebagai sifat yang tetap melekat pada pribadi Rasulullah. Nabawa, natuba, nadira, nadauka, nangria, segala hal itu sesuai dengan arahan Al-Quran. Ada 4 sifat, dan keempat sifat ini yang ingin saya sampaikan kepada ketiga ananda. Kalau ada di antara Bapak Ibu ini yang mau mengambil dan mau mempraktekkan, mengimplementasi di dalam kehidupan, dipersilakan. Yang pertama, sifat Rasulullah yang pertama adalah inna siddiq, dia jujur. Mekafudin ohori sekarang ini sisian utinya kak. Oh silam besar ancur. Bapak ada di sini. Yang sana tidak mau bicara dengan yang ini. Yang ini tidak mau bicara dengan yang sana. Ada pengaruh sifat. Salah satu sifat Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran diharapkan dilaksanakan. Kita tidak melaksanakan. Ya. Seandainya kita jujur, maka Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu kampung Musa ini terdiri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kepada mereka kebaikan, barakah. Nah, sekarang umat rata-rata barakah seng itu bukan barakah. Barakah yang pertama adalah ketenangan hati kita. Biar museng humekiran bet niram betenangan, tidak ada manfaat. Dari keberkahan pertama, maksud diturunkan Al-Quran bagi orang-orang beriman adalah membawa ketenangan bagi dirinya. Keberkahan yang pertama. Baru lain-lain semua. Sekarang ini kita baca Al-Quran, tapi ketemu kayak tidak bisa merasa tenang. Apa yang menyebabkan hatimu tidak tenang setelah engkau membaca Al-Quran? Tidak ada bacaan yang melebihi Al-Quran. Tidak ada kitab yang melebihi Al-Quran. Tapi ketika orang baca Al-Quran, kenapa dia masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi sifat yang kedua, al-amanah. Yang pertama ini Nabi bilang, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantar secara pasti kepada kebaikan. Kejujuran itu akan mengantar siapa yang melakukan tindakan jujur itu, dia akan tetap mengarah kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Tidak ada ujung dari kebaikan kecuali masuk surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Betul deh. Maka mulai sekarang ini tanamlah kejujuran di dalam hati kita masing-masing. Hira ini ya ini, batang hira ini besar tidak unai hafid firok na arab dasar kita cari apa aina na ababi ban mamrau. Kita sengaja hilangkan kalimat ini supaya kita tidak jujur. Apa itu? Hirahan na arab apa? Tidak dengar lagi orang bilang hirah na borok apa? Banangan ra? Ya, ni mangara lakrok nung barisan na muwan urak. Anani ra? Ra itu tidak punya efek psikologis terhadap tipu diri. Tapi orang nani hirah na borok apa kait besar hirah bor. Dan dam hoim tu hirah na borok murah. Hirah na borok murah nural tutup dan ini yang hirah bor. Hirah dan dia punya perasaan terganggu. Ninat hirah na narak apa? Na mohon baca. Kan tidak ada efek psikologis bagi efek kejiwaan bagi yang bersangkutan. Nah ini sudah ada di cantai silam lamak apa besar. Takarak apa berborat. Padahal Al-Quran ini as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan nanti potong tangannya. Nabi mengatakan sekiranya anak saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Tidak ada kata toleransi. Masalah besar sekarang ini pencuri.
Dan kota pencuri hari ini adalah kota Tual, terutama wilayah Fidetan dan sekitarnya. Orang pencuri sampai pencuri panci, pencuri orang celana dalam. Ini apa ini? Masyarakat Muslim model apa ini? Lalu yang pencuri itu anak-anak kecil begini. Jadi famur misu Fidetan, Pak. Ya, Nusa Bala. Terima kasih banyak kakak saya. Kau betul ada ditahan. Hati-hati, sebab aina berbor HP, laptop itu kau betul ada kalau lakukan jangan diri. Tapi datang kan, kita kira layak kau rasa berhan. Tapi kalimat ini dia mengatakan as-sariqu was-sariqah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang biasa menciptakan suasana untuk orang pencuri itu laki-laki. Dede ya barandan bersep mangrif sinu butuh, bat bersep mangrif sinu butuh bore. Ini yang suka pencuri malam dan siang itu laki-laki. Jadi barandan mi dener. Kemudian dia balik, Al-Quran balik. Laki-laki duluan, yang ini laki-laki, yang pencuri laki-laki duluan, tapi dia balik. Yang ini perempuan yang kasih kesempatan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala taqrabu, dan akhir ayat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Perzinahan tidak bisa terjadi kalau tidak ada ruang dari perempuannya. Tapi kalau sampai terjadi perzinahan, maka itu namanya pemerkosaan, ya. Pat-pat midenare, ya. Kalau sampai terjadi maka perempuan memberikan ruang. Undangnya Asia Poki. Itu bisa. Tapi kalau ada orang datang menyerbu seorang perempuan, dia bakalai dan sebagainya, tidak bisa, saya tidak mau, kau bikin saya begitu, tidak mau. Tapi terjadi, itu namanya pemerkosaan. Jadi Afan Rui ketemu si Jagre ini, Al-Quran sangat menekankan ini. Ilangnya tebel naik hiranya. Turana ina, fel nada hoi, iya natube wer dunata. Nani me. Turani fel nata hawat nada hoi, natube wer dunata. Memangnya Ahmad Hadi Ranani orang Kaihoat. Bapak Ibu dan dengeri, dia pun nama Ahmad Hadi orang Kaihoat. Pada tahun 74 dia bilang begini, waktu aina banti tihe ya umat ini laira fawa. Kafar bekai di barawai le timar na dan ram pakai lokiti mama orang rima mer malita apa kanana toti bes awana. Tahun 74 beliau sampaikan ini di Mangkok rumah, di bawah pohon mangga, mau naik di jembatan, dari jembatan naik. Ternyata tahu dari mana beliau tahu ini informasi. Hari ini barang ini kalau orang bicara sendiri, dia pegang di jalan, dia putar-putar tangan, dia tahu, oh nanti beta pikir sini. Ini barang ini nih. Ya, tapi ibu dengar selanjutnya, barang ini punya efek yang paling cepat dan sekarang banyak terjadi adalah lahirnya anak-anak tanpa ayah. Barang ini. Betul. Perempuan ini duduk dalam rumah sana. Dia duduk bicara dengan laki-laki di mana, saya di mana. Baku janji yang ketemu di mana. Orang tua tidak tahu. Betul. Itu adalah sikap yang tidak jujur. Lalu yang berikut, Nabi itu dia punya sifat atau sikap yang selalu dia bawa pergi di mana saja. Yang kedua itu namanya al-amanah. Ya. Innama ya ayyuhalladzina amanu an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Perhatikan, amanah itu supaya sampai kepada yang berhak menerima. Hari ini beta singgung sedikit ini ya. Lalu yang lain-lain merasa tersinggung silakan, tapi supaya merubah suasana ya. Antu adul amanati ila ahliha. Bata barang kalau ada yang tersinggung, insya Allah itu bagus. Lalu segera merubah kepada yang diminta oleh Al-Quran. Aduh, ujian tabun na kayaknya siapa udah bukanya. Ya. Oke, tadi dia betul sebetulnya. Ya.
Saya sering kasih nasihat perkawinan. Di kecil, ke besar, di tua, di mana-mana. Sekarang ini menjadi tren. Anak-anak yang kawin ternyata di atas 70% sudah hamil. Dia tidak menjaga amanah yang Allah berikan itu. Ya, lain Filipina. Ini baik laki maupun perempuan lain Filipina. Kemudian dia serahkan kehormatan dirinya. Padahal ini kepunyaan kehormatan di bapak yang punya, nanti dia serahkan kepada suami. Dia sudah serahkan kepada yang tidak berhak menerima. Yang tidak berhak menerima ini sudah baca surat yang ada di dalam ini. Memang ngerti he? Lalu nanti yang hak menerima, yang dikawinkan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Hari ini Allah memberi izin kepada saya untuk menghalalkan sesuatu yang tidak boleh dengan akad pernikahan. Lalu si laki-laki setelah habis nikah, dia ketemu istrinya. Ternyata amplopnya sudah dibuka. Lalu suaminya bilang, siapa yang baca kopi surat-surat yang ada di dalam amplop ini? Bilang, saya yang baca tahu. Ya, tapi ada bekas yang negatif tertanam di dalam hati si laki-laki. Dia bangga kepada perempuan itu. Lalu dia minta dia lamar dengan memberikan mas kawin yang luar biasa besar, perkawinan luar biasa besar. Baru hari ini dia datang bertemu dengan dia. Ya Allah. Dia tidak bilang, tapi dia gosok dia pudan. Ya Allah. Itu dia membawa sampai hampir sampai akhir perkawinan. Bisa perasaan itu tetap terjadi. Oleh karena itu, unai baik jantan besar, terutama kepada kementerian ya, jaga kehormatan, kesucian diri, sampai benar-benar ada seorang laki-laki yang datang melamar, lalu diterima oleh orang tuanya. Ingat, karena begini, efeknya begini. Kalau ada anak yang sudah ada duluan, ya ada duluan, sudah terbuka duluan ini amplopnya, lalu dia kebetulan laki-laki, maka tidak boleh memberikan wali kepada adik-adiknya perempuan. Ini hukum Islam. Ya asal jangan hukum Islami, mana ini hukum Islam. Dia tidak dapat warisan dari kau, dan kau tidak boleh kas kawin dia. Banyak orang tua sekali beta kas kawin kita anak, padahal tanya anak itu kapan jadinya. Kalau ini terjadi, maka perkawinan dia lanjut sampai ke sana. Tidak ada sahnya dalam pandangan Islam. Nah, kalau tidak sah, apa itu? Masalah besar. Ya, jadi ini amanah. Amanah utama dari Allah. Yang ketiga, sifat Nabi. Sifat Nabi yang ketiga yaitu al-fatanah, kecerdasan. Tidak Nabi yang bodoh. Mana ada Nabi yang bodoh? Tidak ada Nabi yang bodoh. Nabi semua pintar. Dan kecerdasan sekarang ini ada orang menyebutnya dengan 3 jenis kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Tiga-tiga ini kalau sudah menyatu, insya Allah akan melahirkan orang-orang pintar yang punya pemahaman yang baik terhadap dunia, juga punya kecenderungan terhadap kehidupan di akhirat. Jadi masjid kita, masjid ini sesudah salat tarawih hari ini, tidak ada bilang tamat firna masjid kita. Tidak ada. Nafsir tamat butuh saat pertama. Itu. Jadi masjid itu hari-hari awal Ramadan pono, hari-hari menjelang akhir. Tapi saya ceramah di sini hari-hari akhir. Ternyata orang di kampung ini luar biasa, ya, luar biasa. Laki-lakinya 4 saf, perempuannya 3 saf, jadi 7 saf. Masjid kecil ini pono. Itu harus dijaga, dipertahankan. Amin. Ya, dipertahankan. Supaya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang terakhir dan sesudah ini beta pun mobil siap sana beta pulang. Yang terakhir sifat Nabi yang keempat itu tabligh. Ya. Setiap kita diberikan kewajiban oleh Al-Quran, oleh Allah
supaya kita menyampaikan kebenaran. Jadi Nabi bilang, balighu anni walau ayah. Walaupun hanya satu ayat kau sampaikan. Mau umat apa fuka karena nanti naik. Sebenarnya baru umat nuri fuka. Cerita ini turanaina. Ini cara berdakwah. Turanaina. Oke. Lem tenang saya. Turanaina nabana subuh buba. Dan ni aina na seluruh kenro maro ni aina na balen super sangka. Na sufali ni muna ala kanin. Ay banalikin ra. Hitay jahat mo insuma otin rak gerobak ni semua rak gerobak mo. Na faklayak re. Na tura sundok ro panran man faklayak. Ya Allah, ni wait for the leak o heti. Aina ni mo na faklayak na babahi ra babar muna ni. Na faklayak mo ahal sa tu. Ya Allah. Wangi. Otin faklayak o heti. Bayangkan ini, yang punya pisang, dia takut yang mencuri lihat dia. Kenapa? Yang mencuri itu keluarganya sendiri. Dan kalau mereka lihat dia, pasti mereka merasa tidak enak. Beliau itu namanya Haji Muhammad Arif Hanbul. Ini contoh yang harus kita ikut. Numadu murah nangan ranak sabar mambe sarap, ngerabus besar, murah para besar. Bagaimana caranya kita mendakwakan Islam kalau suasana seperti ini? Jadi setiap orang harus tanam di dalam hatinya 4 hal tadi. Saya jujur terhadap diriku sendiri, terhadap Allah dan terhadap seluruh masyarakat yang ada. Yang kedua, amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada saya harus jaga dengan sebaik-baiknya. Amanah ini antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia harus dijaga. Yang ketiga, saya harus punya ilmu pengetahuan. Maka ketut oi banyak pintar-pintar yang hebat-hebat. Kalau di Irian, siapa Samsudin kan? Ya, Samsudin itu connect dengan papat ini. Ya, dan 2 connect. Jadi beta bicara dengan dia. Sama. Kenapa orang bicara satu kali kau tidak mau angkat? Ambil tadi nyanet tak? Iya nyanet jadi. Beta ancam dia. Kalau mohon maaf nanti beta naik baru. Iya begitu. Tapi kau tahu bahwa kau punya kewajiban lain di luar apa yang kau lakukan itu. Perkembangan keilmuan agama di desa Ngursen, kau termasuk salah satunya yang harus perhatikan. Termasuk yang dulu rekam pembicaraan dari tadi sana. Milikat kalian ikan baru. Hadi jangan. Ya. Jadi fail apa yang Arab kan? Ya meski umat fail saing election Turki. Kira nah. Nah, hal seperti inilah yang melahirkan Baitul Mal. Barang yang ditemukan di tempat yang tidak dimiliki oleh orang dibawa ke Baitul Mal. Semua desa-desa Islam, kabupaten Islam tidak ada Baitul Mal. Karena yang jangankan yang ada di jalan, yang ada di Baitul Mal itu dalam pencuri ke sapi. Lalu waktu ada Nabi ini hasil pendidikan ini, orang ini punya kejujuran ada, punya amanah ada, punya kecerdasan ada, daya untuk menyampaikan Islam ada. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nabana ronhu miniran odana. Ini efek dari pelaksanaan ibadah puasa ini. Apakah ada atau tidak? Narafali tertuan aina dok na baik apa na panca ini dinalik mo kubatin baik haling raya kata udah nyari yang ron sampai surat tu besar ni akhirun nam tahan nabi miran harak baik aki. Iya na kubatin kangela kisah di nomor baik ai baik bat batu telfu nan lo bianan nir telfu ratu. Bayangkan itu, orang yang menghayati puasa selama 1 bulan penuh harus ada empati, harus ada perhatian terhadap orang-orang yang kurang kekurangan. Maka ada kalimat begini, coba dengar, tidak terasa Ramadan sudah selesai. Itu kalimat itu salah. Kenapa kau tidak rasa Ramadan sudah selesai, tidak terasa Ramadan sudah selesai? Itu kalimat yang salah. Kita hanya memindahkan porsi makan pagi, siang, nanti buka di
sore. Maka setiap rumah matra fabataya penantar tahu pementi kita tamat merah ni orang besar ke ibu nak kini bisa betul ya. Nabi tidak begitu. Nabi puasa dengan makan kurma 3 biji untuk sahur, lalu dia puasa. Kalau tidak ada makanan dia makan lagi kurma 3 biji untuk buka puasa. Jadi kalau kata bilang tidak terasa, memang kau tidak puasa, jadi memang tidak terasa. Ya? Tapi kalau orang yang berpuasa betul-betul mengikuti Nabi selama 1 bulan masa merasa, lerana tadi ngadak sobat taras ke selama 1 bulan penuh tidak kau rasa lapar, kau tidak ada perasaan ya simpati, perasaan sedih, kasih sayang kepada saudaramu yang susah sana. Nah kalau orang merasa itu maka imam dan di perembangan dan dua ini kepada tiksui. Bapak Abraham hari besar lalu hiran roh dan bate apa nado, do kiru lalu komando kumpul mau para bingan apa kebiasaan roh. Adan hoba rimai pura bate benana ar. Itu tanggung jawab imam dari sisi pandangan agama, tanggung jawab pejabat dari sisi kehidupan dunia. Imru'i bi atalai ini pertanyaan akhirat lebum dinar. Mending ang warung silam lam na program tu bulik kan. Nah. Iya. Bisa koratibal orang. Tahan roh dia lah benain roh betul terus roh natro. Ya Allah ukait karena belum tidak kita, tapi harus jalan mengikuti caranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, yang kedua, waktu selesai ramsi jauh aku baik lagi kan. Ya, satu waktu lagi antua ada pergi di rumah, dia berjalan di pinggir jalan, nanti rahan ke dia, tapi tuan jangan kat. Antaranya nana ini tambah air di susu itu supaya kalau katong jual banyak, katong untung banyak. Anyan rata ini, mama kau ini paling curang. Masa suruh saya tambah air di susu berapa? Aneh naik kau taruh saja itu mama perintah. Dia bilang saya tidak mau bikin. Biar kau bunuh saya tidak mau bikin. Saya tambah air, tambah susu supaya saya jual itu. Nabi bilang siapa yang mengicu bukan umatnya. Dipu mama ajar anak ini supaya dia mengicu. Sedangkan anak ini bilang, Nabi bilang kalau saya mengicu bukan umat saya. Sayyidina Umar dengar itu, dia pulang. Pulang ke sana, dia lihat dia anak Abdullah bin Umar. Besok kau pergi di rumah ini. Di sini ada perempuan satu itu, lihat kalau baik atau tidak baik, kau minta dia supaya kau kawin. Besok siang Abdullah bin Umar pergi ke rumah itu. Dia papa suka tahu. Dia lamar, lalu dia kawin dengan perempuan itu. Kenapa? Itu adalah perempuan yang tahu amanah, perempuan yang jujur, perempuan yang cerdik, perempuan yang mau melaksanakan misi dini Islam. Wahai setelah yananako, hawanako, yananako, ubun. Kobati ubun memangnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling terkenal memerintah dunia Islam hanya 2 tahun lebih, tidak ada satu orang miskin. Indonesia tamat delta faat dia miskin dunia rani bor-bor fametro kubani rati. Dia hanya perintah. Dari waktu Umar bin Abdul Aziz meninggal, bukan hanya orang Islam yang menangis, seluruh jazirah Arab. Jazirah Arab, mulai dari Maroko sampai ke Maroko, semua menangis. Karena orang itu yang jujur, memiliki sifat-sifat 4 tadi. Satu contoh begini, kerbana sebiang dumat, iba ilin terlambat sebiang dumat, padahal ya lebar sekarang pilih yang lebar sekarang pilih. Saya kira umat duduk besok kena wula. Betul lihat imam umat nabar menurut lamut imam itu harus ada, bukan hanya Jumat. Setiap waktu dia ada duluan. Allah subhanallah. Siapa yang bertindak sebagai imam, dia lakukan ini. Dia harus memiliki 4 sifat ini. Supaya namanya mengikuti jejak Rasulullah. Anda Islam na ada tidak tumbuh. Eto, selesai sedikit ya. Insya Allah tatap merah nanti ya
imam dia mulai terapkan sistem yang diatur. Amin, amin. Amin. Mulai nampak di bulan ini rahan. Om yang orang yang mata kau bisa. Om bantu orang ini rahan mana orang kau kerja namanya. Nah, berapa bisa. Mer kau kata tak dikira, tak harus datang. Imam itu bertanggung jawab begitu, harus datang. Sampai di rumah, tirhan hambe, berapa dia orang hadir jangan matram tapi nak ini belum pernah kau datang. Yakin rumah menghadap nah. Harus dilakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga kita mengatakan kataun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tanggal 3 ya matrot kegiatan mesti jauh dah iya rabara Rasulullah murun dan hakali nanti di sana diserahkan ke saya dulu baru kita kasih gilir ke semua orang untuk lihat. Amin. Amin. Rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ini sudah berakhir ini. Mulai ilit ya. Dijaga tetuan kubuk deh. Ya Allah. Tadi saya sangka beliau itu salah satu murid dari Guru Amir. Jadi dulu tahun 75 itu bikin lomba supaya pergi MTQ ini. Jadi dong panggil dia tajwid, Haji Som bidang fasaha dan 21 bidang. Selesai minta nilai supaya orang tetapkan siapa yang juara 1. Ya. Waktu minta di Haji Som kasih dan datang minta dia tu, ya nilai ada. Wah, sampai kami nilai kau mata dokter sebut bendokter fau kereta. Bayangkan ini umat dokter sebut buruk kita besar dokter fau kereta. Saya mau kasih nilai saya berdosa. Jadi teknik tentu kena tiran bebir sukma meot mana wakil ya Maluku Tenggara ngabat ternate. Ini ya nilai. Sekarang ini beliau punya warisan adik. Terutama kau. Tapi nama siapa? Paula. Tiga itu luar biasa. Ibu ajar lagi mereka menyelesaikan bacaannya dengan baik. Di sana, tiga semua luar biasa. Insya Allah, kamu kalau misalnya boleh mengajar murid, maka kamu tiga sudah bisa mengajar murid. Betul. Denere, tapi jangan berhenti, karena ini baru tahap awal. Sesudah ini, dalam perbaiki tajwid. Di dalam pengajaran, sudah. Tapi ibu matangkan lagi. Kasih tahu Adi Abu Bakar, tolong jangan dilepas dulu mereka bertiga dari ibu. Batang Her, dia masih mengaji terus di ibu ini. Supaya ibu kalau bikin sertifikat, mereka benar-benar sudah siap. Dan sesudah ini, kamu tiga diantar oleh ibu guru masuk surga, kamu berpengaruh terhadap kopu bapak ini. Ada pengaruh kopu bapak, kamu dua masuk surga. Ini Usman mana? Ya, Darang akan antar kau masuk surga. Hah? Siapa yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, insya Allah berikan kemudahan untuk mengantar kedua orang tuanya masuk ke surga Allah. Jadi usul ingatnya maaf, jangan hiru itu luar biasa. Lebih namanya luar biasa dan ini guru tajwid tinggal di sini sampai dia meninggal di sini. Artinya dia tidak tidur di sini. Nama mentuk nafan, tapi selama umurnya dia tinggal di kampung ini. Kalau semua orang di sini mengaji ikut ini, itu luar biasa. Insya Allah, luar berkata semua warga tabrawat dari matna ini murat tua nundamur di barisan. Rasa Tenangnya, mana barisan ini besar biang. Utin yang kandung mati barisan gading dan ini hendak kirana tetap disut. Parangan lah, Abdul dan ini meyatai. Pancus, tidak ada orang pancus kalau kasih kata diambil pancus orang kebarang. Barat main, ya, nawa follow rat fikir. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Amin. Ya siapa nota Bapak Ibu semua, kata sudah bicara lama, kita keburu pulang untuk pemakaman jenazah sana. Apa yang disampaikan ini masih banyak yang kurang dan kita tidak bisa membahas isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apa yang saya sampaikan semoga ada manfaat lebih dari Amin, amin, ya Allah. dan yang kurang dari pembicaraan ini adalah saya, maka sebelum itu udah halal maaf angwaring besar ya. Ini saya selalu 2 kampung ini, 3 kampung ini, 4 kampung pesisir timur. Nah, ini orang di Faranain, jangan tuan bawa hasil maaf hari saya masuk lur ya, jangan tuan hari saya ini rasanya. Ini Faran banyak karena orang urat aja dia. Kira-kira begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.